Halo, Joko CC di sini dan kali ini saya ingin berbagi penggunaan liquid metal pada laptop. Laptop yang akan menjadi objek adalah laptop Lenovo Legion Y530 keluaran tahun 2018. Dan di sini kita awali dengan membuka dulu heatsinknya. Model heatsinknya adalah dengan 3 heat pipe, di mana ada penggabungan untuk pendinginan prosesor dan kartu grafis. Di sini terlihat pada gambar prosesor sebelah kanan, kartu grafis sebelah kiri. Kita bersihkan dulu dengan alkohol, ya, alkohol 90%. Dan di sini memang saya sudah meletakkan thermal pad ketebalan 0,5 mm. Dan saya akan gunakan kembali thermal pad tadi itu dengan tujuan untuk mencegah nanti liquid metalnya agar tidak keluar, agar tidak bleber, karena sangat beresiko kalau sampai keluar dari die prosesor. Nah, mungkin ada pertanyaan kenapa sampai ekstrim gitu ya pakai liquid metal, karena saya sudah menggunakan berbagai macam thermal paste dan tidak ada yang hasilnya menurut saya benar-benar memuaskan. Nanti akan ada video terpisah tentang itu. Nah, penambahan liquid metalnya sendiri di sini saya menggunakan thermal glycerin conductor out. Itu harus kita berikan di heatsink dan di die prosesor. Perlu kehati-hatian karena di sini saya bahkan menekannya dengan pelan-pelan saja sudah bisa keluar cukup banyak ya. Ini kita jumlahnya tidak perlu terlalu banyak, sedikit saja, sedikit sekali. Kurang lebih di sini kalau dijumlah itu hanya 1 butir beras kurus panjang gitu ya. Nah, dengan cotton bud yang disediakan itu kita pelan-pelan mencoba meratakan dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Nah, liquid metal sendiri sebenarnya terdiri dari gallium, indium, dan tin. Gabungan kombinasi logam itu dan logam lainnya yang memiliki konduktivitas panas yang jauh lebih tinggi dan jauh lebih baik daripada thermal paste biasa. Tapi mohon diingat, fungsi dari thermal paste atau thermal compound itu sebenarnya adalah untuk membantu transfer panas dan menutup gap mikroskopik yang ada antara heatsink dengan sumber panasnya. Dalam hal ini adalah die prosesor. Kalau kalian perhatikan proses penambahan liquid metal ini tidak cepat ya. Ini saya percepat videonya karena memang ya cukup lama ini dia baru mau bisa rata. Nah, ukurannya paskan dengan ukuran die-nya, ada bekas panas di situ pada heatsinknya. Jadi jangan terlalu lebar, jangan lebih lebar terlalu banyak. Mengingat bahwa ini sifatnya konduktif listrik juga, jadi bisa mengakibatkan korslet. Kalau kena ke motherboard itu bisa repot nanti ya. Nah, jadi ratakan sampai menyerupai cermin mini seperti ini ya, benar-benar rata. Dan kemudian kita lakukan proses yang sama di die prosesornya. Pada die prosesor lakukan proses yang sama. Di sini tidak saya tunjukkan. Nah, pada akhirnya nanti kita akan dapatkan seperti ini pada si heatsinknya, dan kemudian di die prosesornya juga kita ratakan. Jumlahnya pun sedikit sekali ya, mungkin hanya setengah butir beras malah yang saya tambahkan di die prosesornya. Jadi di 2 sisinya ada, dan saya sudah tambahkan juga thermal paste biasa untuk ke GPU-nya. Dan kita pasang kembali. Pasang hati-hati dan kencangkan skrup-skrupnya berlawanan diagonal. Untuk hasilnya memuaskan sekali buat saya. Semuanya dites di kondisi ambient temperatur 26 derajat Celcius. Kondisi tanpa beban dengan CPU hanya 2 watt itu suhu hanya 34 derajat Celcius. Pada kondisi idle, di mana ada beberapa aplikasi berjalan di belakang layar, CPU 5 watt, GPU Nvidia belum dipakai, CPU 45 derajat Celcius. Pada kondisi browsing, office ringan, ya, penggunaan CPU 15 watt dan saya gunakan second monitor, jadi Nvidia GPU-nya dipakai kurang lebih 10 watt, CPU hanya di 50 derajat Celcius. Sedangkan saya testing dengan Prime 95 selama 1 jam, ya, dengan kondisi full 100% terus, itu CPU dipakai 45 watt terus menerus, itu 68 derajat. Sedangkan pada testing full load di GPU juga, GPU-nya 53 watt, CPU pada akhirnya di menit ke-41 itu
stabil di 84 derajat Celcius, tidak naik lagi. Nah, kesimpulannya, perlu hati-hati saat instalasi liquid metal untuk pengganti thermal compound. Jumlahnya itu harus optimal mungkin, jangan berlebihan karena sangat berisiko. Nah, hasil yang terlihat menunjukkan suhu yang lebih rendah 6-10 derajat Celcius. Memang saya tidak tampilkan tabel, nanti di video terpisah. Saya membandingkannya dengan thermal paste premium yang pernah saya gunakan, Master Gel Pro, Kingpin, Gelit, dan yang lainnya. Dengan warning di sini, jika tumpah ya liquid metalnya, itu pasti korslet, jadi motherboardnya akan rusak. Kemudian nanti akan ada perubahan fisik permanen pada heatsink berbasis tembaga. Dan sebagai catatan terakhir, jangan digunakan pada heatsink berbasis aluminium karena akan bereaksi dengan logam kaliumnya. Itu saja dari saya, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe dan like. Ada beberapa video menarik lainnya yang masih terkait dengan modding laptop. Terima kasih, bye-bye.